وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد kaum muslimin dan muslimat a'azzakumullah wa iyaya alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kita lanjutkan hadis kedua yang terputus pada pertemuan yang lalu, di mana malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatasyakkal, merubah bentuk beliau menjadi sosok seorang manusia laki-laki. Dan setiap Jibril dan setiap malaikat merubah bentuknya, pasti malaikat merubah dalam bentuk laki-laki. Ya, saya belum menemukan riwayat malaikat merubah bentuknya menjadi seorang perempuan. Dan malaikat Jibril itu paling sering merubah bentuknya menjadi seorang sahabat Nabi bernama Dihya al-Kilbi atau Dihya al-Kalbi. Wallahu a'lam, kenapa malaikat Jibril itu paling suka kalau merubah bentuk. Sering kali, bukan selalu ya, sering kali itu merubah bentuk tubuh beliau menjadi sosok sahabat Nabi bernama Dihya al-Kalbi atau Dihya al-Kilbi. Ada beberapa alasan, konon katanya dikatakan bahwa ini sahabat yang paling tampan atau sahabat yang seperti apa, tapi wallahu a'lam ya. Itu beberapa alasan-alasannya, tetapi kita juga belum menemukan alasan yang kuat. Cuma memang dalam riwayat iya, seringkali malaikat Jibril menyerupai sosok seorang Dihya al-Kilbi atau Dihya al-Kalbi. Nah, ini malaikat Jibril menyerupai laki-laki tapi bukan Dihya al-Kalbi. Karena kalau itu sahabat Dihya, pasti seluruh sahabat yang berada di dekat Rasulullah mereka akan mengenali sahabat ini. Tapi tidak ada satupun yang mengenal sosok laki-laki yang mendatangi Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Maka laki-laki itu mendekatkan ya rukbah, dengkulnya dengan dengkul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, sambil meletakkan telapak tangannya di paha, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Ya, karena memang seperti inilah adabnya penuntut ilmu, seperti beliau itu. Gitu ya. Seperti Pak Arifin itu. Seperti antum, Pak, ya. Dan begitulah malaikat Jibril mengajarkan kita ketika menuntut ilmu, ya, ketika menuntut ilmu. Gitu ya. Bukan bersandar di tembok. Ya, bersandar di tembok nih suka ngantuk kita. Tapi ya karena lihat faktor wajah-wajah ini sudah dimaklumi lah, gitu ya, dimaklumi ini. Ini yang begini biasanya kalau duduk seperti Pak Arifin nggak tahanan, gitu ya. Berarti Pak Arifin masih terhitung muda, ya, muda. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Faqala, laki-laki ini tiba-tiba berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wah, makin lagi para sahabat tidak suka.
sudah orang sok-sok kenal, yang lain sahabat mau menjaga adab Pak, ya, berjarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tiba-tiba datang tidak dikenal entah orang dari mana mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu memanggilnya tidak sopan lagi. Dia panggil dengan panggilan tidak sopan. Apa panggilannya? Hei Muhammad. Wah, para sahabat tidak suka, karena sahabat saja tidak berani memanggil ya Muhammad, dan tidak boleh. Ya, karena la taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan memanggil Nabi, panggilan untuk Nabi, seperti kau memanggil antar sesama kalian. Itu Al-Quran katakan. Tidak boleh. Kalau sesama kita mah tidak apa-apa kan dipanggil nama, ya. Itu. Tapi kalau Rasulullah tidak boleh dipanggil ya Muhammad. Jangankan Rasulullah, Pak RT saja dipanggil langsung namanya, itu kadang-kadang ada yang tersinggung, kan gitu kan? Ya, siapa misalkan Pak RT di sini? Ya, siapa Pak RT sini Pak? Pak Redi, tahu dipanggil di Redi, oh, coba. Apa ndak emosi kadang marah? Iya, jangan dadi-dadi ke RT. Nah, kan itu. Nah, kan? Apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita memanggil Rasulullah hanya dengan panggilan nama Muhammad, karena bagian dari akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah harusnya begitu, tapi laki-laki ini berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku atau terangkan padaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab. Sebenarnya Rasulullah itu ya tahu kalau yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi di sini kita belajar bahwa kadang pertanyaan seseorang itu sebenarnya ditujukan bukan untuknya, tapi ditujukan untuk orang banyak yang ada di sekitarnya, agar ilmu yang dia sudah pahami, ketahui, juga diketahui oleh orang yang ada di sekitarnya. Biasanya begitu. Jadi menggunakan perantara seorang da'i untuk menjelaskan ilmu yang dia sudah ketahui bagi yang lain. Karena kadang kalau dia yang menjelaskan, jamaah ini tidak mau terima. Ya, ada si fulan menjelaskan, tapi dia sudah ketahuan lah orangnya seperti apa. Padahal yang dia ketahui itu benar, Pak, benar. Kalau dia kasih tahu ke kawan-kawannya, Allah sok tahu kamu itu lah, gitu. Maka dia akan bertanya itu kepada seorang ustadz supaya ustadz menjelaskan kepada yang lain. Itu hikmah dari mana kita ambil? Dari kisah Jibril alaihi salam ini, di mana malaikat Jibril sebenarnya tahu apa itu Islam. Tapi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, tetap bertanya supaya yang belum tahu apa hakikat Islam itu menjadi tahu. Ya. Bertanyalah malaikat Jibril, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda, al-Islamu, yang dimaksud Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah, hendaknya kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuqimas salah, dan kau senantiasa mengerjakan ibadah salat. Jadi datang dengan bentuk fi'lun mudhari yang punya fungsi salah satunya lil istimrar, untuk menyebut sesuatu yang terus menerus, karena salat itu tidak terhenti, terus menerus, ya, nggak ada hatamnya. Dan kau senantiasa salat, ya, orang Islam itu yang senantiasa salat, wa tu'tiyaz zakat, dan selalu membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan mengerjakan ibadah puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan kau melaksanakan ibadah haji
inistata'ta, jika kau mampu, ilaihi sabila, untuk menempuh jalan melaksanakannya. Qala sodakta, waktu dijawab yang tanya membenarkan. Betul. Loh, ini aneh ini. Sudah nanya, betul kan lagi. Yang ada orang kalau tanya, oh gitu ya, kan gitu ya. Tapi ini sudah nanya, terus sudah bilang, nah cakep betul begitu. Oh ini namanya ngetes, ya kan? Fa'ajibna, kami pun bingung, takjub, heran, kata sahabat terhadap orang itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang tanya, dia pula yang benarkan. Ya, dia yang tanya, dia pula yang benarkan. Jadi ini poin yang akan kita bahas pertama. Dalam Islam, Bapak Ibu, kita mengenal 3 tingkatan keimanan seseorang. Ya, dalam Islam. Tingkatan iman seseorang yang paling bawah adalah Islam. Kalau dia kemudian meningkatkan kualitas amal dan diri serta keilmuannya, maka naik menjadi level tingkat kedua, namanya iman. Tingkat beragama seseorang, ya. Di tingkat beragama seseorang itu pertama paling bawah namanya Islam. Terus dia tunaikan tuh, laksanakan tuh konsekuensi dari keislaman dia, maka nanti akan naik ke level kedua namanya iman. Setelah dia menjadi orang yang beriman, dia terus tingkatkan rasa takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, ilmu dan amalnya terus, maka dia akan naik tingkatan paling tinggi dalam agama kita yang disebut dengan ihsan. Ya, ihsan. Islam, iman, ihsan. Derajat dan tingkatan inilah yang dikenal dahulu di masa Rasulullah, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, di masa para tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi terdahulu terbaik umat ini. Baru kemudian dalam lingkungan tasawuf sufi dikenal istilah yang baru dibawakan oleh Al-Ghazali rahimahullah. Dalam kitab beliau membawakan tingkatan-tingkatan, ya, keyakinan kepada Allah seseorang. Dimulai dari yang paling bawah namanya syariat, naik ke kedua namanya tarekat, naik ketiga namanya ma'rifat, naik keempat namanya hakikat. Yang itu ya artinya kontroversi. Kontroversi itu artinya begini, sebagian kalangan menerima, sebagian kalangan yang lain tidak menerima. Berbeda dengan pembagian yang sudah dibagi oleh Nabi SAW. Semua orang menerima Islam, iman, ihsan. Bagaimana tidak menerima? Karena yang menerangkan Rasulullah SAW. Ya, adapun istilah syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat itu menjadi sesuatu yang debatable. Debatable artinya selalu diperdebatkan di kalangan kaum muslimin antara yang menerima dan yang menolak. Apalagi kemudian ada sejarah-sejarah kelam masa lalu karena salah memahami tingkatan-tingkatan ini. Ya, sejarah-sejarah kelam masa lalu seperti sejarah munculnya Ibnu Arabi yang kemudian dihukumi kafir oleh ratusan para ulama karena menganggap dirinya sudah naik ke level paling tertinggi, yaitu hakikat, telah menyatu antara dirinya dengan Tuhan, al-hulul, manunggaling kaula Gusti, wihdatul wujud, sehingga kemudian mati dipenggal. Begitu pula al-hallaj, sama dari keyakinan-keyakinan ini, sehingga tingkatan-tingkatan tadi ini ya menjadi tingkatan yang memang didiskusikan oleh para ulama dan diperdebatkan oleh para ulama. Berbeda dengan tingkatan yang tadi dijelaskan oleh Nabi, Islam, iman dan ihsan. Kira-kira yang di sini sudah sampai level berapa nih Pak? Islam, iman apa ihsan ini? Kayaknya ihsan kayaknya ya. Ya, moga-moga kita naik iman lah, moga-moga lah ya gitu ya. Moga-moga kita naik ke iman gitu ya. Nah, Islam itu level paling dasar seseorang. Makanya dulu orang-orang Arab ketika masuk Islam
mereka terburu-buru berkata kami beriman. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata, kami beriman. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah, aslamna, kami sudah Islam. Karena untuk jadi orang beriman itu berat, tak mudah Pak, tak gampang. Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah membahas dalam kitab-kitab tauhid mereka tentang hukmul istisna'i fil iman. Apa hukum kita mengucapkan insya Allah dalam ucapan saya orang beriman? Ya, maka sebagaimana asar dari seorang murid sahabat Nabi bernama Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tidak mengapa, tidak apa-apa, artinya tidak berefek pada keimanan seseorang jika dia berkata insya Allah saya orang beriman, itu tidak masalah. Tapi yang dilarang adalah mengatakan insya Allah saya orang Islam. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau saya tanya ke bapak, bapak ini orang Islam apa bukan sih sebenarnya? Insya Allah Islam saya Pak. Nah, nggak boleh ini kata-kata ini nggak boleh. Ya, karena Islam tidak boleh menggunakan kata insya Allah. Berarti kalau dia katakan insya Allah ada keraguan dalam keislamannya. Dan tidak boleh Islam itu ragu. Ya, asyak atau at-tashkik bi islamihi itu menjadikan sebab seseorang bisa murtad. Murtad dia tidak boleh ragu-ragu dengan Islam. Dia mesti yakin Islam. Perkara nanti ditanya, bapak orang beriman bukan? Insya Allah. Karena kadang kita berkata beriman, sebenarnya kata Allah kita belum beriman. Karena untuk jadi orang beriman itu berat Bapak Ibu. Ya, tapi kita sedang merangkak berjalan perlahan-lahan menjadi orang beriman. Nah, sekarang kita belajar Islamnya dulu. Ya, nanti baru belajar imannya. Jadi kalau ditanya, Bapak Islam atau tidak ini? Islam. Beriman atau tidak? Lulus, kita tutup pengajian kita. Tapi ada yang nggak pakai insya Allah tadi. Iman tidak? Iman saya. Nah, ini yang hebat ini. Ya, ini hebat. Betul-betul memang berarti orang beriman gitu ya. Orang beriman itu seperti sahabat Nabi Abu Talha yang waktu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Kau tidak akan sempurna mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan harta yang paling kau cintai. Maka Abu Talha tanya, betulkah telah turun ayat ini ya Rasulullah kepada anda? Iya. Maka kata Abu Talha, saya punya kebun kurma namanya Birruha. Di dalam riwayat yang lain saya punya sumur namanya Bi'ruha. Jadi Bi'ruha itu nama sumur. Ada yang mengatakan itu nama kebun kurma yang di dalam kebun kurma ada sumurnya, Bi'ruha namanya. Dan orang Arab dulu kalau punya sumur itu punya harta. Kenapa? Karena harta yang paling mahal untuk mereka adalah air, Pak. Gitu ya. Kalau kita kan banyak air di sini. Kalau dulu punya air, dia punya harta, dia bisa jual air itu. Fa innaha shadaqatu lillahi ta'ala. Maka semua yang ada di kebun itu aku sedekahkan untuk Allah. Nah, itu orang beriman tuh begitu. Ya. Nah, itu. Jadi susah ya kita segitu kan ya. Susah. Makanya adalah kita orang Islam sajalah. beriman insya Allah. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwa Islam itu tanda keislaman seseorang bukan dilihat dari pakaiannya.
Ya, laisal muslimu, ya, bukan seorang muslim itu dilihat karena malbas pakaiannya, bukan, atau bukan karena pakai pecinya, bukan. Karena sekarang ada yang pakai peci pun ternyata bukan orang Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bukan pula karena aksesoris yang terlihat, tapi Islam itu pertama dilihat dari mana? Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu, ya, karena orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia disebut seorang muslim. Makanya kata-kata, ungkapan, ucapan, qaul dalam agama kita itu memiliki asar, punya efek, bukan tidak bernilai, bukan tidak berbekas. Ucapan itu punya konsekuensi, Bapak Ibu. Sebagaimana kita dilarang untuk mengucapkan selamat Natal, ya, karena itu dikhawatirkan merusak akidah tauhid kita. Sebagaimana mereka orang-orang lain, ya, non muslim juga tidak mungkin mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gampang saja. Wih, ini orang Islam ekstrim ini, dia nggak mau mengucapkan selamat Natal. Nah, maka kita balik, ya sudah, enggak apa-apa, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti kita ini, nggak mau saya, sama saja, begitulah kita, ya. Jadi ucapan itu punya konsekuensi. Oleh karenanya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata beliau, hadzani jama'a syartail ibadati wa huma al ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengumpulkan 2 syarat ibadah sekaligus. Syarat yang pertama adalah ikhlas dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti ikhlas, semuanya untuk Allah. Dan konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berarti di sana ada syarat ibadah kedua, mutaba'ah. Bagaimana ketika kita hendak beribadah menyembah Allah atau sampai ke surga Allah, cita-cita kita, tidak ada jalan lain, Bapak Ibu, kecuali harus kita tempuh lewat jalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi dari asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya adalah mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah, maka pasti akan jadi perdebatan, ya. Coba Bapak Ibu lihat satu amalan di tengah-tengah masyarakat kita, kalau dia tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah, pasti akan jadi perdebatan. Tapi kalau dia ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah nggak akan ada perdebatan, ya. Nah, perdebatan itulah yang kemudian kita kenal di tengah masyarakat kita, antara apakah ini disebut dengan bid'ah atau tidak bid'ah. Itu terus tuh selalu keributannya di situ. Ya. Makanya ketika satu amalan, misalkan nih, ya, ini Nabi pernah lakukan atau tidak, itu akan selalu jadi keributan itu. Kalau Nabi pernah lakukan, nggak akan ada keributan. Atau Nabi pernah perintahkan, nggak akan ada keributan. Atau Nabi pernah contohkan, nggak akan ada keributan. Ya, yang kemudian menjadi perdebatan itu selalu sesuatu yang kemudian dianggap sebagai, loh, kayaknya Nabi belum pernah lakukan, atau mungkin keterbatasan ilmu kita, ini sebenarnya boleh atau enggak. Nah, itu yang kemudian selalu menjadi perdebatan. Nah, lebih-lebih lagi kalau kemudian dihidangkan kepada orang awam, maka ini akan menjadi keramaian, ya, menjadi keramaian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Baru kemudian setelah Nabi mengingatkan tentang Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Jadi kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak bisa disebut seorang muslim. Biarpun dia dalam hatinya mengimani kalau Islam itu agama yang benar. Abu Thalib itu mengimani, Pak, kalau Rasulullah ini utusan Allah, Muhammad keponakannya itu utusan Allah, mengimani Abu Thalib. Tapi hatinya yang beriman tidak pernah diikuti lisannya yang berikrar. Itu tidak bisa. Jadi lisan harus berikrar. Ya, lisannya harus berikrar, karena dari penjelasan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, Islam itu a'malu dzawahir wal imanu a'malul bawatin. Yang dimaksud Islam itu adalah hal-hal yang semua bisa dilihat secara zahir. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu kelihatan semua. Itu Islam. Iman, semua amalan yang tersembunyi dalam hati, itu iman tuh, ya. Tapi jangan salah, amalan yang zahir kelihatan oleh mata kita itu pula indikator hatinya beriman. Paham, Mbak? Maka ketika kita ditanya orang beriman itu cirinya kayak apa? Iman itu sebenarnya amalan hati, sehingga sulit untuk disebutkan cirinya. Tapi orang bisa ketahuan beriman indikatornya kalau kelihatan dari amal-amal yang kelihatan oleh matanya, gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjut. Maka Nabi mengingatkan rukun Islam yang kedua, yakni as-shalah. As-salah sumiyat salatun li'annaha silatun bainal abdi wa bainallah. Salat dinamai dengan salat karena dia silah, tali yang menyambungkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya Allah. Fa innal insan idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawiruhu ya'khudhu ma'ahu wa yaruddu. Karena orang kalau sedang sholat sebenarnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Artinya dia sedang berdialog, ngobrol dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak sedang baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah balas itu, ya, dari atas arsy-Nya. Ihdinas siratal mustaqim, Allah balas itu. Cuma kita tidak dengar balasan ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa hendaknya kita ketika sholat itu beradab. Makanya Nabi itu paling suka bacaan sholat itu putus-putus, tidak nyambung, karena setiap ayat demi ayat Al-Fatihah yang kita baca, Allah membalas lafaz ayat yang kita baca. Coba kalau nyambung terus, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu Allah jawab itu, ya, tapi kan akhirnya kurang pas, ya, kurang pas. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan seandainya kita menghadap presiden, ketemu dengan presiden sehari 5 kali. Bangga enggak kita? Bangga. Kita cerita kemana-mana. Saya mendengarkan saudara Giring di TV One bercerita, saya ini sering ketemu presiden. Bangga dia sering. Padahal sering juga belum tentu sehari 5 kali. Kalau orang yang ketemu dengan presiden sehari bisa 5 kali, bangga betul dia, bercerita kemana-mana. Apalagi kalau kita kemudian berjumpa dengan yang menciptakan langit dan bumi sehari 5 kali, dalam maghrib, zuhur, asar, isya, subuh. Harusnya begitu. Cuma orang kan jarang menyadari, dikiranya nggak penting-penting amat berjumpa dengan Allah. A'udzubillah min dzalik. Jadi kita ini suka salah kaprah kita ini, Pak. Ketemu wali kota sehari sekali bangga, ya, gitu. Tapi berjumpa dengan Allah sehari 5 kali
nyumput asal dipanggil hayya 'alas shalah, yuk Pak masjid, ya duluan sana, nyumput dia. Ya, bahkan tahu nih kalau tetangga lewat pasti ngajak ke masjid. Udah, pokoknya asal maghrib ada azan masuk rumah dia. Karena enggak mau diajak ke masjid. Makanya ya kalau sudah seperti ini susah. Ya, susah. Padahal baik buruknya seseorang dilihat dari salatnya. Oleh karenanya tuqimus shalah, lafaz tuqimus shalah, kau menegakkan salat, yang dimaksud oleh Nabi bukan sekedar menjalankan ibadah salat, tapi tuqimus shalah yakni ta'ti biha qawimatan salimatan bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Kata para ulama katakan tuqimus shalah yakni kamu lakukan salat itu dengan baik, ya sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Makanya ada beberapa hal penting Pak dalam ibadah salat yang harus kita lakukan dan kita perhatikan. Satu, waktu. Waktu itu penting. Ya makanya pada pertemuan yang lalu kan saya jelaskan ke Bapak Ibu. Yang membedakan amalan masing-masing kita ini apa sih? Ya kan? Ya, ada orang yang meninggal sama-sama umur 50 tahun meninggal. Tapi yang satu pahalanya banyak, yang satu pahalanya kurang. Padahal dalam amalan sama-sama beramal dia. Sama-sama beramal. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang membedakan amalan kita dengan kawan kita atau tetangga kita, kenapa pahalanya bisa berbeda-beda, itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Saya singkat saja, saya sekedar ngulangin dulu ya. 3 faktor. Pertama, tata cara. Tata cara. Maka ilmu itu penting supaya tata cara ibadah kita ini benar sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, tempat ibadah itu penting Bapak Ibu. Kenapa dibangun masjid? Supaya orang ketika beribadah pahalanya bisa lebih besar daripada yang lain. Kalau masjid ini tidak dipakai untuk ibadah, mau dipakai untuk apa? Makanya aneh kalau ada pengajian yang mengatakan, bahkan mengkampanyekan, jangan sholat ke masjid karena khawatir yang sholat di masjid itu riya. Kacau ini pengajian ini. Kalau ada pengajian begitu tinggalkan. Jadi bagi mereka, orang yang sholat di masjid sholatnya riya, yang ikhlas itu sholat di rumah. Berarti kalau begitu tak perlu dibangun masjid. Ya, ini pemahaman yang rusak. Imam Al-Qurtubi katakan dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, ketika menafsirkan surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sampai akhir. Beliau katakan bahwa amalan-amalan dalam rukun Islam itu hendaknya diumumkan dan dinampakkan. Amalan-amalan dalam rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Coba Bapak Ibu lihat, semua amalan dalam rukun Islam pasti syiarnya dinampakkan semua. Ya, karena itu amalan-amalan wajib, syiar Islam. Tapi kalau amalan yang sunnah sembunyikan amalan sunnah. Sholat 5 waktu, wajib atau sunnah? Wajib, nampakkan. Bagaimana cara nampakkannya sholat kita 5 waktu? Di mana? Di masjid. Karena kalau di rumah kita nggak kelihatan sholat. Justru karena sholat di rumah orang suudzon, jangan-jangan nggak sholat. Begitu puasa Ramadan, dinampakkan atau disembunyikan? Nampakkan, nggak apa-apa dinampakkan. Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis sembunyikan. Puasa Senin Kamis sembunyikan. Zakat, nampakkan atau sembunyikan zakat? Dinampakkan zakat, karena zakat wajib. Bisa jadi orang nggak mau bayar zakat karena nggak ada kawannya. Oh ternyata ada yang bayar zakat. Apa itu Pak? Zakat apa? Zakat harta. Oh ada ya? Ada. Gimana Pak ngitungnya? Oh ya saya bayar juga deh. Tuh coba. Ya zakat, sedekah, infak, sembunyikan. Ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya yang terakhir, yang ketiga, waktu. Jadi kaifiyat, tata cara, kemudian tempat, yang ketiga yang mempengaruhi pahala kita apa? Waktu. Maka waktu disebutkan oleh penulis di sini itu hal yang sangat penting karena mempengaruhi ibadah salat yang kita lakukan, ya, waktu. Dan waktu itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Aduh, mana lagi tadi lembarannya, Pak? Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waktu ini. Ini mana coba, Pak? Dulu. Ini dia, Pak. Pantas waktunya udah mau habis masalahnya, Pak. Ya. Allah berfirman, aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini ayat menerangkan tentang waktu mendirikan salat. Maka kalangan Syiah mengatakan kalau begitu salat itu cuma 3 waktu, karena disebutkan pertama duluqis syamsi, yang kedua ghasaqil lail, yang ketiga waktu fajar. Makanya mereka sholat nggak 5, sholat itu 3. Ya, sholat itu 3 waktu saja, bukan 5 waktu. Padahal ayat ini harusnya difahami dengan sunnah, difahami dengan hadis Nabi. Tidak bisa difahami hanya dengan ayat ini saja. Bahkan bukan hanya kalangan Syiah, ada juga kalangan inkarus sunnah. Di inkarus sunnah, orang-orang yang menolak hadis, mereka sholatnya cuma 3 waktu. Ya, mereka sholatnya cuma 3 waktu. Mana nih Pak lembarannya, nggak ketemu-temu, Pak? Ya, wah ini dia nih. Ya. Jadi ikhwanufidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Al-Qur'an katakan di sini salat itu dimulai dari duluqis syams. Duluqis syams itu ketika matahari sudah mulai tergelincir. Tergelincir itu kapan? Ya zuhur sampai ghasaqil lail. Malam begitu pekat. Jadi malam begitu pekat di mana? Kata para ahli tafsir, muntasofil lail, pertengahan malam. Makanya dalam kitab ini dikatakan sholat itu dimulai dari ketika matahari sudah tergelincir, zuhur. Kalau pas di tengah-tengah kita nggak boleh sholat gitu, ya. Tergelincir zuhur terus sampai pertengahan malam. Berarti sholat dari zuhur sampai pertengahan malam ada sholat apa aja? Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Isya itu batasnya apa? Lihat, isya itu batasnya ghasaqil lail. Karena Al-Quran katakan ila ghasaqil lail. Jadi terakhir batas waktu sholat isya itu bukan waktu fajar, tapi pertengahan malam. Maka ayatnya langsung dimulai lagi dengan wa. Ya, wa qur'anil fajr, dan waktu fajar. Harusnya kalau isya itu sampai waktu fajar nggak perlu pakai wa, langsung aja pakai ilah. Ya, gitu. Ini menunjukkan bahwa isya, antara waktu isya dan waktu subuh ada tenggang waktu di mana di sana sendiri tidak ada sholat. Ya, makanya sholat subuh itu sholat yang terpisah, bukan sholat di malam hari, bukan pula sholat di siang hari. Makanya di sini dikatakan di antara kesalahan seseorang atau kehilapan seseorang adalah menganggap bahwa batas akhir sholat isya itu sampai waktu subuh fajar, padahal tidak, sampai pertengahan
malam. Jadi pertengahan malam itu sekitar ya jam setengah satu ya, jam setengah satu atau jam satu ya, jam satu. Jadi kalau misalkan Bapak bagi malam itu berapa jam? Kalau kita bagi malam itu 8 jam atau 6 jam, 8 jam ya. Kalau kita bagi malam itu bukan 8 jam sebenarnya. Ibadah Isya itu jam berapa? Isya itu jam setengah 8, subuh itu jam setengah 5. Maka bagilah 2. Bagilah 2. Berarti sekitar jam setengah 1. Itulah batasan akhir seseorang melaksanakan ibadah salat Isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi antara jam 1 sampai menjelang fajar itu tidak ada sholat wajib ya, karena waktu Isya telah habis ya, telah habis begitu. Nggak ketemu ini lembarannya Pak. Waduh, ini seharusnya saya tandai tadi Pak ya. Ini udah alamat mau ketutup ini berarti. Besok lagi. Besok lagi ya Pak ya. Ya Allah. Baik. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah waktu yang dijelaskan oleh para ulama adalah yang penting setelahnya adalah kiblat. Ya, kiblat itu penting juga karena menjadi salah satu syarat sahnya ibadah sholat yang kita lakukan. Jadi kalau kiblatnya tidak benar, ya akhirnya sholatnya menjadi bermasalah. Oh, ini baru ketemu Pak ya, ini ketemu. Kiblat itu sendiri ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i katakan kiblat sholat itu harus ainul Ka'bah, harus plek menghadap Ka'bah. Kalau nggak menghadap Ka'bah tidak sah. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Makanya semua masjid harus pakai alat yang diduga kuat, sangat akurat menentukan titik Ka'bah. Ya, sementara dalam mazhab Hambali yang penting jihadnya, arahnya saja. Tidak perlu harus plek ke Ka'bahnya, kecuali orang yang sholat di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram iya harus melihat Ka'bahnya. Tapi kalau di luar maka cukup melihat masjidnya. Di luar lagi dari Madinah cukup melihat kota Mekahnya. Maka dari Indonesia pun begitu, melihat saja Arab Saudinya. Itu namanya jihad. Jihad dalam mazhab Hambali tidak perlu plek menghadap ainul Ka'bah, dan jihad Ka'bah itu adalah arahkan ke arah barat, miringkan sedikit ke kanan, gitu ya. Dalam mazhab Hambali arahkan ke arah apa? Barat. Kalau Indonesia arahkan ke arah barat lurus, miringkan sedikit ke kanan. Nah, kalau udah dimiring-miring ini Wahabi ini. Kalau udah dimiring-miring ini Muhammadiyah ini, itu ya, Muhammadiyah ini. Padahal sebenarnya kalau kita ikuti mazhab Syafi'i itu bisa jadi lebih miring lagi kita Pak. Nah, ini kayaknya mazhab apa ini kita nih? Syafi'i ini kayaknya. Karena kalau ngikuti ini lurus ke sana nih harusnya. Ini kalau yang lurus namanya Hanafi nih. Ini Hanafi. Tapi ini juga benar. Bahkan Syekh siapa penulis kitab tafsir Ayatul Ahkam, Sobuni, Syekh Sobuni, tafsir Ayatul Ahkam mengatakan bahwa menurut beliau ya, rajih menurut Syekh Sobuni, beliau baru saja wafat, meninggal dunia. Beliau guru besar di Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah. Beliau katakan, kalau menurut saya pendapat yang kuat dalam masalah kiblat adalah bagi mereka yang di luar Mekah ya cukup menghadap ke arah yang dianggap kiblat. Nah, Indonesia ini menganggap ke arah barat itulah kiblat. Jadi ya sudah tidak masalah mau tepat atau mau tidak tepat, yang penting ke arah barat. Jadi yang seperti itu pun boleh. Itu mazhabnya Hanafi. Yang beliau ambil mazhab Hanafi yang dikuatkan oleh beliau.
Ya, artinya yang seperti ini tidak perlu lagi menjadi perdebatan dan keributan di tengah masyarakat. Tinggal diambil kesepakatan saja. Yuk kita sepakat nih satu masjid, kita mau kemana? Miringkan atau tetap lurus? Kalau tetap lurus begini pun masih boleh, asal dia memegang mazhab Hanafi. Kalau mau lurus dititikkan betul, karena kita bisa menemukan titik yang kemungkinan pas, sudah ada ahlinya, ya sudah, berarti itu lebih baik karena lebih meyakinkan kita, ya, lebih meyakinkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Syaratnya asal tidak lebih dari 45 derajat. Tidak lebih dari 40. Antum tahu 45 derajat, Pak? Ini ke sini. Wah, ini ke sini ini 45 derajat. Ya, gitu. Kalau dia sudah meloncong ke sana, berarti itu bukan lagi kiblat, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi di sini ada pertanyaan ada, Pak? Dari Isa belum sih, Pak? Belum. Waktunya ada? Ya, waktunya udah. Yang menit lagi. Baik. Syarat berikutnya bersuci, taharah. Dan ini penting karena la tuqbal salatun bi ghairi tahur. Tidak diterima salat tanpa bersuci, maka harus bersuci. Ada orang yang salatnya tidak diterima karena tidak sempurna bersucinya. Ya, karena tidak sempurna sucinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang berwudu, tapi kemudian anggota tangan atau kakinya tidak terkena air seperti dhifer, sebesar kuku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Tawadhu, ambil lagi wudumu, karena wudu yang seperti itu tidak sah, tidak diterima, dan sholatnya otomatis tidak diterima. Nah, makanya semoga kita bisa lebih perhatian lagi dengan ibadah wudu yang kita lakukan ini. Adapun menghadap ke kiblat tadi ada syarat, Pak. Pertama, fa'aqarrahullah an yastaqbilal masjidal haram, yakni jihad, illa an yastasniya min dzalika salasa masail, kecuali 3 hal. Dalam 3 hal. Pertama, idza kana ajizan kamaridin, seperti apabila dia tidak sanggup menghadap kiblat, seperti orang sakit. Maka orang sakit tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Itu namanya ajiz. Atau yang dimaksud dengan ajiz juga seperti orang yang berada di atas pesawat. Pesawat itu kan kita nggak bisa arahkan itu ke arah kiblat. Yo, pesawatnya ngadep kiblat, gimana? Karena pesawat sudah ada jalurnya sendiri masing-masing. Sehingga orang yang ada di dalam pesawat dianggap sebagai ajiz, orang yang tidak kuasa, tidak punya kemampuan untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Sehingga ini diperbolehkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Biarpun dalam beberapa mazhab disebutkan fatwa terbaru, jamaah haji atau umrah kalau mereka menemukan waktu sholat dan mereka masih ada di atas pesawat, jalankan sholat sesuai waktunya. Baru nanti ketika mereka sudah turun di daratan, maka gantilah sholat yang dilaksanakan di atas pesawat tadi. Kenapa? Karena ada alasan, Pak. Rasulullah itu tidak membolehkan sholat wajib di atas kendaraan, karena syarat sholat wajib sah harus menghadap ke arah kiblat. Itu masalahnya. Sementara kalau kita di atas kendaraan kita tidak semudah itu diarahkan ke arah kiblat, ya, kecuali kapal laut. Kalau kapal laut bisa kita cari lokasi mana ke arah kiblat, tapi pesawat tidak semudah itu kita mencari titik di mana arah kiblat, ya. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat idza kana fi syiddatil khauf, dalam kondisi mencekam, dia ketakutan, ka insanin haraba min aduwin au haraba min sibain au haraba min narin, seperti orang yang kabur, lari, dikejar musuh atau dikejar oleh binatang buas. Kalau datang waktu sholat
Nah itu ya, para sahabat dulu waktu perang Pak, sholat waktu datang mereka tetap sholat sambil perang, sambil perang. Bahkan ketika mereka mengejar musuh, datang waktu zuhur, Allahu Akbar, mereka sedang naik kuda, mereka sholat. Ya, mereka sholat. Sampai seperti itulah para sahabat menjalankan ibadah sholat. Dalam kondisi mencekam perang pun tetap sholat. Kita ini nggak perang, nggak apa-apa, malas sholat. Ya, malas sholat. Bukan kita sih. Kalau bapak-bapak mah ahli sholat semua di sini. Ya. Yang ketiga, terakhir, finnafilati fis safar. Kalau orang sholat sunnah boleh di atas kendaraan tanpa menghadap ke kiblat. Makanya Rasulullah itu dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi itu kalau sholat di atas onta dan kudanya, kalau itu sholat sunnah tidak perlu turun dari ontanya, tetap Nabi sholat di atas onta kalau itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, Nabi akan turun dari ontanya, kemudian menjadikan badan onta sebagai sater untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat wajib ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu menghadap ke arah kiblat. Sementara sholat sunnah tidak perlu menghadap kiblat. Bapak Gojek atau Grab, ya, pas waktu azan sholat tidak memungkinkan untuk mampir ke waktu azan sholat, waktu duha ini udah isya ya, duha tidak memungkinkan kita untuk ke masjid mampir, tidak masalah, kita sholat duha sambil di atas kendaraan motor. Ada sunnahnya Ustaz? Ada. Rasulullah melakukan itu beberapa kali banyaknya, ya. Kecuali sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan, gitu ya. Yang penting pas sholat ya sholat, jangan sambil ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, kiri kanan. Dia akan jadi salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.